kasih Tuhan Bapa atas kebaikan-Mu Bapa. Kami mempunyai kesempatan untuk bersama-sama dengan yang lain melalui video, dan kami bersyukur Tuhan dengan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari Tuhan Bapa. Tuhan, ini doa kami dan kami panaskan kepada di dalam nama Tuhan Yesus kami dalam doa. Amin. Saudara-saudara kita, mari kita bangkitkan lagu ini bagai acara. Hanya kepadanya ku akan berlari di saat ku bebas dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Aku melangkah dalam tekanan badai pencobaan
Shalom kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena sekali lagi diberikan kesempatan untuk membuat renungan bersama dengan jemaat pelayanan IMACAC pada hari ini. Saya sangat gembira dapat bertemu kembali bersama dengan saudara-saudari seiman di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita mempersiapkan hati kita dengan doa. Saya akan memimpin kita di dalam. Bapa kami di surga, Bapa kami ingin menyerahkan waktu ini ke hadapan Engkau, waktu di mana kami akan membawa renungan firman Kau Tuhan. Dan Tuhan, biarlah melalui firman Kau pada hari ini, kami dapat mengenal Allah lebih dalam, dan kami dapat mengenal segala rencana Engkau di dalam hidup. Tuhan, biarkanlah Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami dapat memahami setiap kata-kata yang ada di dalam firman Kau Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau menyertai bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mengenal salah satu kepribadian Allah lagi, berdasarkan nama yang diberikan untuk menunjukkan sifat-sifat Allah, yaitu Allah yang menyembuhkan kita. Kita telah melihat bagaimana Allah menyembuhkan kita. Dia bukan hanya menyembuhkan keadaan fisik kita sahaja, seperti sakit penyakit. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberi kesembuhan kepada kita secara fisikal. Apa penyakit yang kita alami. Dan bukan hanya itu sahaja, Allah menyembuhkan keadaan kita. Tetapi dia juga adalah Allah yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Masalah-masalah yang kita alami, sama ada dari segi keuangan, sumber keuangan kita, dari segi pekerjaan kita, kerjaya kita, maupun keluarga kita, dan segala pergumulan yang kita alami, dan kesusahan yang kita alami. Sama seperti dia menyembuhkan keadaan umat Israel pada waktu itu, dengan membebaskan mereka daripada perbudakan dan penganiayaan. Allah mendengar, Allah mengetahui, dan Allah merencana untuk membebaskan umat Israel daripada perbudakan. Kemudian menjanjikan mereka dengan tanah Kanaan. Kemudian dia menjanjikan mereka dengan tanah Kanaan, sebuah tanah perjanjian Allah kepada umat Israel, di mana Allah bukan hanya memimpin mereka keluar daripada tanah Israel, bukan hanya memimpin mereka keluar daripada tanah Mesir, daripada perbudakan, tetapi Allah, dia juga menyediakan satu tempat, sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu yang berkelimpahan pada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan salah satu nama Allah yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Allah adalah keadilan kita. Dalam bahasa Ibrani, yaitu Jehovah Tsidkenu, yang bermaksud Allah adalah keadilan kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang dipetik dari kitab Yeremia 23 ayat 6. Kitab Yeremia 23 ayat 6. Saya akan membacanya. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya,
Tuhan keadilan kita. Meskipun Allah menyerahkan Yehuda dan Yerusalem ke dalam tangan musuh, yaitu Babel, sebagai pembuangan. Namun dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun dia Allah yang mendatangkan hukuman yang mengejut ke atas Yehuda. Kita tahu bahwa Yehuda dan Yerusalem mereka mengalami pembuangan. Dan inilah hukuman bagi mereka atas ketidaktaatan mereka, atas pemberontakan mereka di mata Tuhan. Dan Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, yaitu kota Babel. Walaupun dia yang mendatangkan hukuman ini ke atas Yehuda dan Yerusalem, namun dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun dia tidak pernah meninggalkan umat. Allah yang menyerahkan Yehuda ke dalam tangan Musa, ke dalam tangan musuh. Demikian juga Allah akan membebaskan mereka daripada pembuangan di kota Babel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang disebut sebagai Tuhan keadilan kita bukan karena dia mengadili bangsa Israel dengan perasaan benci, dengan perasaan tidak mengasihi mereka apabila Allah mengadili mereka. Tetapi melainkan mendatangkan hukuman ke atas bangsa Israel dengan pembuangan ke kota Babel. Allah ingin umat kesayangannya, yaitu umat Israel, dapat kembali lagi kepada Allah dan berharap kepada Allah lagi. Melalui penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami di tanah pembuangan, mereka dapat percaya dan mencari Allah yang betul-betul mengasihi mereka. Ketika umat Israel mengalami pembuangan dan mereka kembali kepada Allah, mereka berseru kepada Allah. Mereka memohon belas kasihan daripada Allah. Mereka meminta penyelamatan daripada Allah. Karena mereka tidak lagi sanggup untuk mengalami penderitaan ini. Lihat, di sini meskipun Allah yang mendatangkan hukuman ke bangsa Israel, dan pada akhirnya Allah membebaskan mereka. Karena mereka sudah kembali kepada Allah. Dan mereka sudah berharap sekali lagi kepada Allah melalui pembuangan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan kita selalu menganggap bahwa segala masalah yang kita hadapi adalah karena malapetaka, atau kita lebih biasa menyebutnya sebagai nasib malang. Melalui masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, dan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi setiap hari, Allah ingin membuat kita menyadari satu perkara. Allah ingin membuat kita menyadari satu perkara, yaitu kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi segala cabaran di dalam kehidupan kita, masalah, pergumulan, kesusahan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi. Sekali lagi kita dapat berharap dan kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Pencipta yang agung, Tuhan yang menyembuhkan keadaan kita, Tuhan yang menyediakan. Kita menyadari bahwa kita memerlukan kekuatan dan pertolongan daripada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa.
sama seperti bangsa Israel. Meskipun mereka sudah jauh daripada Allah, dan Allah mendatangkan hukuman ke atas mereka, bukan karena dia membenci, bukan karena dia tidak mengasihi, tetapi melalui sedemikian, melalui hukuman di kota Babel, umat Israel, mereka dapat kembali lagi kepada Allah. Mari kita bersatu dalam. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal melalui Yesus. Bapa melalui segala pengumulannya di dalam kehidupan kami tidak dapat melihat, kami tidak mengerti. Sebaliknya kami sering mempersoalkan mengapa Tuhan mendatangkan segala kesusahan, mengapa kita harus mengalami pengumulan di dalam. Kami tidak mengerti Tuhan. Tapi melalui renungan pada pagi. Dan sekali lagi kami dapat mengerti bahwa melalui segala masalah, pengumuman, kesusahan, penderitaan yang kami alami di dalam kehidupan kami, ia membuat kami menyadari bahwa kami memerlukan pencipta kami, bahwa kami memerlukan kekuatan dan pemeliharaan daripada Allah yang begitu mengasihi. Oleh itu Tuhan melalui renungan pada pagi, ia membuat kami tahu bahwa masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan yang kami alami membuat kami datang kembali dan mencari Allah. Dan Tuhan, kami ucap syukur kepada Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau sentiasa tahu dan merencanakan yang terbaik bagi kami. Dan berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus